Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 137. Obat menakjubkan bagi batin untuk menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Mempelajari ajaran Buddha adalah untuk menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah tujuan kita mempelajari ajaran Buddha. Sebagai nakhoda kapal atau nakhoda kapal yang agung dalam mengangkut semua makhluk untuk menyeberangi sungai samsara menuju pantai nirwana. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1. Sifat Luhur. Para hadirin sekalian, ketika kita membaca bagian naskah ini, apakah kita merasakan sukacita dalam hati? Nakhoda kapal yang agung dapat menyadarkan diri sendiri. Pada saat bersamaan juga dapat menyadarkan orang lain. Pantai seberang nirwana yang hening dan tenang adalah dunia yang begitu murni dan tanpa noda. Pantai di sini yang dipenuhi kerisauan samsara sungguh merupakan penderitaan yang tak tertahankan. Selain kegilaan dan kekacauan, ada juga penyakit fisik dan mental. Hukum alam dalam kehidupan bukankah harus melalui kelahiran, tua, sakit, dan kematian? Tubuh fisik akan menjalani ini secara alami, menua dan jatuh sakit. Sungguh penderitaan yang tak tertahankan. Bahkan ada penyakit psikologis seperti gangguan bipolar, depresi, atau autisme. Kondisi psikologis ini benar-benar penderitaan yang tak tertahankan. Bukan hanya satu orang yang menderita, tetapi seluruh keluarga menderita bersamanya. Bukan hanya keluarga yang menderita bersamanya, tetapi di masa depan orang-orang berinteraksi dengan mereka juga tidak tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan mereka. Inilah kehidupan. Penyakit psikologis lebih menyakitkan daripada penyakit fisik. Buddha adalah yang maha sadar. Orang yang telah mencapai kebuddhaan secara khusus berperan menyembuhkan penyakit para makhluk, memberikan ajaran sesuai kapasitas. Oleh karena itu, ajaran 4 kebenaran mulia dan ajaran 12 nidana bertujuan membantu kita menemukan penyakit kita sendiri. Namun, setelah menemukan penyakit, bagaimana kita harus melangkah? Bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari? Menyembuhkan penyakit batin, metode terbaik adalah 6 paramita dan berbagai praktik kebajikan yang tak terhingga. 6 paramita ini menjadi alat ibarat sebuah perahu besar atau kecil, tetap membutuhkan seseorang untuk mengemudikannya. Kita sendirilah nakhoda terbaik bagi perahu kita. Kita tidak hanya mampu menyeberang dari pantai ini yang penuh dengan penderitaan, kebingungan, dan kekacauan batin menuju pantai seberang, tetapi juga dapat menyeberangkan banyak orang. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Di dalam 6 paramita terdapat laksa praktik yang menyesuaikan berbagai macam orang di tengah kerumunan orang.
terdapat berbagai macam penderitaan pada kerumunan orang. Kerumunan orang yang banyak, penderitaan yang tak terbatas. Kita harus membangkitkan tekad sebagai seorang nahkoda untuk menyesuaikan kebutuhan para makhluk yang menderita. Kita harus menghadapi penderitaan yang tak terbatas, yang tiada akhir. Maka kita harus menggunakan 84.000 pintu Dharma, 6 paramita dan laksa praktiknya, sehingga terdapat banyak metode. Kita harus menyesuaikan. Inilah metode menuntun dunia, metode untuk menuntun diri sendiri dan orang lain. Sebagai Raja Tabib atau Maharaja Tabib mampu membedakan gejala dan sebab penyakit, memahami sifat obat, memberikan obat sesuai penyakit, dan membuat semua orang meminum obat dengan sukacita. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1, Sifat Luhur. Maka Buddha datang ke dunia, yakni sebagai Maharaja Tabib yang dapat melakukan analisa apa yang membuat manusia menderita, menghadapi penderitaan para makhluk yang tiada batasnya. Bagaimana untuk menyembuhkannya? Inilah yang disebut dengan Maharaja Tabib, mampu membedakan gejala dan sebab penyakit, memahami sifat obat. Beliau memahami sifat setiap orang, kecil dan besarnya akar kapasitas para makhluk. Metode apa yang harus digunakan? Obat apa yang harus digunakan untuk orang dengan akar kapasitas yang demikian? Ini sudah berada di dalam pemikiran Maharaja Tabib yang dapat mengendalikan sesuatu yang di dalam, dapat mengetahui bagaimana memberikan obat sesuai penyakit dan membuat semua orang meminum obat dengan sukacita. Bukan hanya membuka resep obat kepadanya, membuat hatinya yakin, juga membuatnya sangat sukacita menggunakan obat ini. Singkat kata, mempelajari ajaran Buddha, menjalankan Dharma, kita mesti harus giat. Setiap kata Dharma Buddha bisa disesuaikan dengan semua kapasitas makhluk hidup. Kita sebenarnya harus bagaimana menyesuaikannya. Kita harus bersungguh hati menyelaminya. Oleh karena itu, masuk ke kerumunan masyarakat lebih memahami. Para Buddha terdahulu adalah seperti Buddha Chandra Surya Pradipa. Beliau menggunakan waktu yang sangat panjang. Satu masa pelatihan adalah 60 kalpa kecil. Ini menunjukkan sosok Buddha ini datang ke dunia, waktunya sangat panjang. Waktu sangat panjang. Beliau berhadapan dengan para makhluk yang tak terhingga jumlahnya. 20 miliar para makhluk mau datang menyesuaikan kapasitas para makhluk. Buddha masa lalu adalah demikian. Buddha saat ini juga adalah demikian. Buddha Chandra Surya Pradipa pada penghujung daripada 60 kalpa kecil, sehabis membabarkan sutra ini, seketika itu juga di tengah persamuhan dari Brahma, Mara, Sramana, Dewa, manusia, dan Asura mengumumkan perkataan ini. Tathagata pada hari ini, tengah malam nanti, akan memasuki nirwana tanpa sisa. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Jadi Buddha Chandra Surya Pradipa, beliau membutuhkan 60 kalpa kecil
untuk membabarkan sutra ini. Beliau membutuhkan waktu yang panjang selama 60 kalpa kecil. Baik sutra teratai tanpa diucapkan atau dharma sejati untuk mengubah dunia, beliau sudah menjelaskan, sehingga di naskah sutra sebelumnya Brahma dan Mara merujuk pada Raja Surgawi yang berhati murni, dan dulu masih ada Mara yang mencoba menghalangi Buddha Dharma. Mara adalah menghancurkan dan mengganggu batin pelatihan manusia, tetapi sekarang mereka telah melakukan refleksi diri, mengubahnya dan menjadi pelindung Dharma. Jadi ada para Mara datang mendengarkan Dharma di tempat persamuhan Buddha Chandra Surya Pradipa. Selain Raja Surgawi atau Mara, Sramana dan Brahmana, serta makhluk surgawi, manusia, asura, di tengah kerumunan besar seperti itu, beliau mulai mengumumkan, hari ini di tengah malam, saya akan memasuki nirwana. Ini ingin menyampaikan kepada semua orang, meskipun seseorang sudah mencapai kebuddhaan, sama juga harus mengalami hukum alam. Jadi dia akan memasuki nirwana, jadi akar kapasitas para makhluk yang sudah matang. Kondisi untuk mengubah juga telah tiba. Hal-hal yang perlu dilakukan telah dilakukan. Yang memiliki jodoh semuanya telah ditransformasikan. Kapasitas mereka yang telah ditransformasikan hampir sepenuhnya matang. Jadi, transformasi tubuh ini seharusnya mewujudkan kelenyapan di dunia ini. Buddha Chandra Surya Pradipa telah menyelesaikan jalinan sebab akibatnya di dunia ini. Di tengah-tengah manusia, beliau memberitahukan kepada semua orang, tidak lama lagi beliau akan memasuki nirwana. Sebenarnya nirwana disebut sebagai keheningan atau ketenangan, atau disebut pembebasan dan kelahiran dan kematian. Ini berarti memadamkan arus deras kelahiran dan kematian. Itulah yang disebut nirwana. Kita sebagai manusia biasa masih berada dalam arus deras kelahiran dan kematian, tanpa kendali atas diri sendiri, dalam gelombang besar lautan cinta dan arus kehidupan dan kematian ini. Kita terus berenang tanpa henti. Kita harus memahami bahwa sebab dan akibat dari kelahiran dan kematian adalah karena kita terus-menerus menjalin hubungan dengan orang lain, menciptakan sebab dan menghasilkan akibat. Hubungan sebab akibat ini membuat kita tidak dapat mengendalikan diri sendiri, terus berputar dalam siklus kelahiran dan kematian. Kadang berjodoh dengan orang tua ini, kadang dengan orang lain, menjadi suami istri, orang tua dan anak, dan berbagai hubungan lainnya. Jalinan karma yang saling terkait begitu banyak dan rumit. Jadi kita harus memahami 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Kemudian kita menggunakan 6 paramita sebagai 6 buah alat untuk membangun kapal. Kita harus menyeberangi 4 kebenaran dan 12 nidana. Setelah kita menyeberang dengan aman arus deras kelahiran dan kematian, kita mencapai nirwana. Inilah yang disebut penerangan, seperti yang dijelaskan dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Dari tepi ini menyeberang ke tepi nirwana yang mana berada di seberang. Jadi
saya membicarakan hal ini berulang kali karena ini adalah sutra teratai tanpa diucapkan dari Buddha. Buddha Chandra Surya Pradipa juga mengatakan hal yang sama. Jadi, parinirwana disebut juga nirwana dan nirwana disebut juga parinirwana. Apa yang dipadamkan? Yang dipadamkan adalah arus deras kelahiran dan kematian. Kita menggunakan kapal, menggunakan 6 paramita, berderma, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, kebijaksanaan. Semua ini merupakan alat untuk membangun sebuah kapal. Peralatan di dalam kapal memiliki sebuah roda kemudi. Kita ingin agar semua orang tahu di mana arah kita. Arus deras samsara bagaimana terbentuknya. Kita telah mengetahuinya, tahu bahwa arus deras samsara adalah berasal dari penderitaan kita, terakumulasi dari sangat banyak kerisauan. Jadi kita harus melenyapkannya. Dengan melenyapkan kerisauan, barulah kita bisa melompat keluar untuk melepaskan diri. Buddha Chandra Surya Pradipa telah mencapai tingkat seperti ini dan memberitahukan kepada semua orang, saya tengah malam ini akan mulai memasuki parinirwana. Ini merupakan jalinan Buddha datang ke alam manusia. Jika sudah hampir demikian, maka beliau harus membabarkan Dharma Agung. Maka mulai berceramah. Setelah selesai membabarkan Dharma Agung, mengungkapkannya dengan bebas, dengan berkata, saya telah selesai membabarkannya, saya telah tenang, saya sudah bisa pergi. Jadi selanjutnya di dalam Sutra Teratai berkata demikian. Pada ketika itu terdapat seorang bodhisattva bernama Sri Garba. Buddha Chandra Surya Pradipa memberikan peramalan kepadanya seraya mengumumkan kepada para biksu. Bodhisattva Sri Garba ini selanjutnya akan mencapai kebuddhaan dengan gelar Vimala Cakra Netra, Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan seraya mengumumkan kepada para biksu, yaitu mengatakan kepada para biksu semuanya harus mengetahui bahwa di antara para muridku, Bodhisattva Sri Garba ini sudah melengkapi berkah dan kebijaksanaannya. Jalinan jodoh dengan para makhluk sudah lengkap. Selanjutnya kelak dia akan mencapai kebuddhaan. Mencapai kebuddhaan adalah untuk menyelamatkan para makhluk. Syaratnya sudah cukup karena Bodhisattva Sri Garba ini sudah melenyapkan banyak kerisauan. Di tengah orang banyak, sifat hakiki tubuh Dharma kayanya mulai terbangun, sudah bersinar. Oleh karena itu memiliki gelar Vimala Cakra Netra, yaitu merujuk pada tubuh Dharma yang murni. Kemudian Tathagata diterjemahkan sebagai yang telah datang. Artinya tetap tenang dan datang serta pergi sesuka hati. Itulah sifat hakiki yang murni dan menakjubkan yang telah datang. Arhat adalah merujuk pada Arhat, juga merupakan Arhat Agung, yaitu yang layak diberikan persembahan. Samyak Sambuddha adalah merujuk pada penerangan sempurna. Vimala Cakra Netra atau tubuh murni adalah merujuk pada tubuh Dharma yang murni. Tathagata artinya yang telah datang.
Arhat adalah merujuk pada Arhat. Samyak Sambuddha adalah merujuk pada penerangan sempurna. Kita mengetahui 10 gelar Buddha. Semua orang tentu sudah mengetahuinya, bukan? Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, Widyacarana, Sampana, Sugata, Lokavin Anutara, Purusadamya, Sarata, Sasta Dewa Manusyanam, Buddha Bhagawan. Inilah yang disebut lengkap dengan 10 gelar. Oleh karena itu, pada saat itu Bodhisattva Sri Garbha telah mulai perlahan memasuki keadaan tersebut, sehingga Buddha memberikan ramalan kepadanya. Setelah Buddha memberikan peramalan, lantas pada tengah malamnya Buddha memasuki nirwana tanpa sisa. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Nirwana sebelumnya telah dijelaskan secara garis besar kepada semua orang. Nirwana diterjemahkan sebagai pemadaman, keheningan, dan kemusnahan. Tiada kelahiran, tak terkondisi, kedamaian, dan kebahagiaan, pembebasan. Tak terkondisikan berarti telah melampaui dunia materi. Dunia materi kita ini bersifat terkondisi atau memiliki kondisi, penuh dengan tindakan, aktivitas. Ketika terbebas dari dunia materi, itulah yang disebut tak terkondisikan, yang berarti segala sesuatu di alam semesta sudah tidak lagi menjadi rintangan. Maka tak terkondisikan berarti tanpa rintangan, bebas dari kemelekatan. Namun ini bukan berarti seperti orang awam yang tidak melakukan apa-apa, melainkan suatu kondisi di mana tubuh dan pikiran telah melampaui segalanya, tidak lagi terpengaruh oleh segala rintangan dari dunia materi ini. Inilah yang disebut sebagai tak terkondisikan. Keadaan inilah yang disebut sebagai nirwana. Nirwana juga diterjemahkan sebagai keheningan sempurna. Telah menghapus sebab akibat dari kelahiran dan kematian, serta menyeberangi arus deras dari kelahiran dan kematian, juga merupakan tanah cahaya yang hening, damai, dan bahagia. Nirwana mempunyai banyak arti. Biasanya diterjemahkan menjadi keheningan sempurna, juga disebut menghapus sebab akibat dari kelahiran dan kematian. Menyeberangi arus deras dari kelahiran dan kematian. Tadi telah dikatakan, inilah tanah cahaya yang hening, damai, dan bahagia. Setiap Buddha datang ke dunia saha dengan welas asih, kembali lagi pada para makhluk. Sebenarnya beliau datang dan pergi dengan bebas leluasa, selamanya berada pada tanah cahaya yang hening, damai, dan bahagia, hanya untuk memperlihatkan satu potensi dan kondisi matang. Beliau akan mengumumkan, saya akan parinirwana, dan selanjutnya akan ada orang yang bisa membawa, ada orang yang dapat menyebarkan dan menyampaikan dharma yang benar. Bodhisattva sekalian, kita harus benar-benar mempelajari ajaran Buddha, harus bersungguh hati bagaimana mempergunakannya untuk menyeberangi arus deras dari kelahiran dan kematian. Kita harus ingat 4 kebenaran mulia, 12 nidana, bagaimana menerapkan 6 paramita,
baru dapat menyeberangi lautan kelahiran dan kematian dengan selamat. Penyakit batin kita ataupun berbagai penyakit yang ada di dunia, bagaimana kita menyembuhkan dan mengatasinya, inilah yang menjadi obat dharma yang ajaib, yang harus senantiasa kita gunakan dengan penuh perhatian. Karena itu kita harus benar-benar bersungguh hati dalam membina diri.